rahmatika ya arhamar rahimin. Saya Muhammad Albisa, selamat kelas 12 nomor absen saya 14. Menjadi cepat lelah. Mereka baru berjalan sebentar dan bertanya ke yang lainnya. Harusnya sudah dekat. Bisakah kamu melihat kotanya? Tidak, kata-kata yang satunya. Tetapi kalau aku naik ke punggungmu, mungkin aku bisa melihatnya. Lalu dinaik ke punggung kata yang satunya untuk melihat kota. Saat mengangkat kepalanya, matanya hanya bisa melihat sesuatu yang ada di belakangnya, bukan apa yang ada di depannya. Jadi hanya bisa melihat desa yang baru saja ditinggalkan. Bisakah kamu melihat kotanya? Tanya kata yang ada di bawah. Yang jawab kata yang menaiki punggung. Ya, aku bisa melihatnya. Kelihatan persis seperti desa kita. Kemudian kata-kata itu berpikir kalau tidak ada bangunannya untuk melainkan lebih jauh. Mereka kembali dan memberitahu kata di sekitar desa tersebut bahwa mereka telah melihat kota dan terlihat seperti desa mereka. Cerita dongeng si kancil dan si Put. Suatu hari angin berhembus semilir, membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si kancil. Untuk mengusir rasa ngantuk, si kancil berjalan-jalan di hutan. Ketika sampai di sungai, si kancil segera minum untuk menghilangkan hausnya. Di air yang jernih, si kancil berkata sendiri, "Mana gajah
dan mempunyai kekuasaan absolut, yaitu Namrud. Ia seorang raja yang tidak mau lengser dan ingin berkuasa terus menerus, bahkan ingin hidup terus menerus. Karena itu ia tak segan untuk membodohi rakyatnya agar menyembah berhala. Bahkan ia juga memproklamirkan diri sebagai salah satu Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya, sehingga segala perintahnya tak ada yang berani membangkang. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi melihat seorang anak lelaki melompat masuk ke dalam kamarnya, lalu merampas mahkota dan menghancurkannya. Esok harinya ia memanggil tukang ramal dan tukang untuk menafsirkan arti mimpinya itu.